Sudah kah? Mana? Enggak apa-apa. Yuk. Nah. Yuk. Dapat dilihat bahwa sampah-sampah yang menumpuk di pinggir pantai ini merupakan satu masalah baru buat kita, karena sampah-sampah ini mengganggu proses ekologi yang terjadi di Selokan Marga Satwa Muara Angke. Sampah-sampah ini dihasilkan dari warga Jakarta, sebagian warga Jakarta yang berada di hulu, dibawa oleh sungai-sungai, Sungai Ciliwung yang melalui Sungai Angke dan lari ke laut. Karena sewaktu air pasang laut masuk, sampah-sampah ini menumpuk di satu tempat yang bisa kita lihat tadi. Kita tidak bisa berbuat apa-apa dalam hal ini. Harus bagaimana kita juga tidak bisa berbuat apa-apa karena jumlah dan volume sampah yang begitu besar. Menurut beberapa sumber dikatakan bahwa satu hari Sungai Angke bisa mengirim 20 ton sampah ke tempat ini. Yang kalau dikeruk mungkin bisa untuk menimbun, membuat pulau baru. Keberadaan mereka secara signifikan itu tidak mengganggu, sebab mereka ada semacam nilai sosial yang mereka jaga. Mereka cukup masuk ke dalam kawasan apabila ada perlu saja. Kalau tidak ada perlu, mereka tidak berani masuk. Dan mereka mempunyai mitos kalau mereka mengganggu kawasan tersebut, maka kehidupan mereka pun akan terganggu. Ini yang sesuatu yang mungkin belum pernah, bahkan tidak pernah didengar di Jakarta. Masih ada kata yang kepercayaan yang masih kearifan lokal itu belum yang tidak pernah ada di Jakarta. Mereka tidak berada di areal konservasi, mereka ada di bagian batas luar dari areal konservasi itu sendiri. Karena kita diapit oleh hutan lindung yang bisa dilihat itu tadi dari Sutet kemudian ke sini hutan lindung. Sebetulnya mereka ada bersamaan dengan adanya Selokan Marga Satwa Muara Angke seiring. Jadi perkampungan ini ada juga sudah tua, perkampungan Muara Angke hampir sama tuanya dengan Pasar Ikan dan Tanjung Priok. Sebagian asli Jakarta dan sebagian mereka nelayan dari Indramayu, Jawa Tengah, Cirebon. Karena
Ya dari Banten, karena mereka sudah susah mencari ikan di perairan Pulau Jawa. Disinilah perannya mangrove sebetulnya yang secara teori bisa sedikit banyak menyuplai kehidupan ikan yang mereka cari. Hanya mereka tidak menyadari hal itu dan pemerintah juga terlambat untuk menyadari hal itu. Cuma punya lokasi yang kecil seperti kita ini SM Muara Angke cuma 25 hektar, tapi ini luar biasa. Mengapa ini satu-satunya area konservasi yang begitu? Kalau kita merunut sejarah sih mestinya ini dulu luas sekali dan berbeda ya, tapi diambil sebelah ini sebelah yang nggak tahu diri itu ya kita tinggal 25. Yang 25 ini mutiara hidup Jakarta betul. Oleh karena itu ini harus kita perhatikan betul. Suaka Marga Satwa Muara Angke ini dulu adalah merupakan hamparan hutan, khususnya hutan mangrove yang ada di wilayah Jakarta. Itu dulu itu luasannya itu lebih dari 1.000 hektar. Tetapi karena ada berbagai kepentingan untuk pembangunan, sehingga luas kawasan mangrove yang ada di DKI Jakarta ini berubah. Saat ini luasnya tinggal 25 hektar yang berada di tengah-tengah pemukiman, baik pemukiman tingkat hunian perumahan yang cukup bagus, termasuk juga ada pemukiman masyarakat. Ini adalah merupakan kawasan konservasi. Kawasan konservasi yang sebetulnya intinya adalah untuk menyelamatkan habitat satwa, baik itu burung, reptil, atau mamalia. Namun karena desakan-desakan pembangunan, akhirnya satwa-satwa tersebut tuh sekarang ya boleh dikatakan sudah jauh berkurang. Tetapi masih ada. Dan walaupun kecil, ini adalah bisa menjadi tempat yang memang betul-betul sangat berperan di dalam menjaga lingkungan, dan kita terus mempertahankan ini sampai tidak akan dirubah lagi untuk penggunaan lainnya. Tapi nggak ada warna merahnya? Iya, di matanya. Di tunggingnya? Nggak ada. Nggak ada merah? Enggak. Oh, ada berarti kemungkinan kalau ada cilik. Cilik. Tapi kasihan dia. Dia berarti beda spesies. Bukan spesies, tapi karena lingkungan sih sebenarnya nggak cuma itu. Jadi bagi-bagi juga. Jauh saya menjadi pengamat burung selama ini, Muara Angke memiliki peran yang sangat penting, terutama bagi masyarakat DKI Jakarta. Tapi ironisnya, seiring dengan perkembangan zaman dan pembangunan yang sangat pesat, luas Muara Angke semakin menipis, dan ini bisa sangat mengganggu, terutama mengganggu bagi satwa-satwa yang ada di sini, misalnya seperti burung dan primata. Di sini ada berbagai macam burung, beberapa di antaranya merupakan burung air. Jadi antara habitat dengan jumlah flora dan faunanya itu berbanding lurus. Bila habitatnya itu semakin terkikis, maka bukan tidak mungkin jumlah dari satwa-satwa yang ada di sini juga akan semakin berkurang, karena selain tempat tinggal mereka berkurang, lahan untuk mencari makan mereka juga semakin berkurang.
Akibatnya kalau dengan demikian, burung-burung tersebut malah akan jadi masuk ke daerah pemukiman. Dan ironisnya lagi, ketika mereka masuk ke daerah pemukiman, penduduk yang ada di sana merasa terganggu. Dan akibatnya malah si satwa tersebut malah dibunuh atau mungkin diperjualbelikan. Artinya muara angke ini memiliki peran yang besar, bukan hanya untuk satwa-satwanya juga, tapi juga untuk manusia dan penduduk DKI Jakarta pada khususnya. Biasanya nanti datang, kemudian dikasih penerangan-penerangan, masuk ke dalam, dan mereka nanam mangrove. Dari siapa disediain? Biasanya mangrove itu merupakan sumbangan kalau bahasa halusnya, jadi mereka yang menyediakan bibitnya, biayanya, kemudian kita yang carikan bibitnya, dan mereka nanam di sini. Untuk mempertahankan kawasan konservasi ini di Suaka Marga Satwa Muara Angke ini menjadi begitu penting. Yang pertama adalah fungsi kawasan. Fungsi kawasan itu sendiri mempunyai fungsi dari sisi udara, dia bisa menetralisir karbon dioksida yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor yang jumlahnya begitu banyak. Menurut teori, satu batang pohon atau 4 meter persegi rumput, dia bisa menetralisir karbon dioksida yang dihasilkan dari 22 liter bahan bakar. Artinya bisa menampung paling tidak itu kita bisa menyerap polusi yang ada di Jakarta sekitar 10%-nya saja. Nah, kemudian dari sisi air, tempat ini bisa menetralisir atau membersihkan air dari kondisi kotor, ada kandungan logam dan lain-lain, itu bisa diserap oleh akar-akar mangrove itu sendiri, akar-akar hutan kawasan konservasi itu sendiri. Kemudian lokasinya sendiri mempunyai fungsi untuk menahan banjir yang ada. Ini akar-akar nafas ini kalau ketutup plastik lama-lama, nah pohonnya akan mati. Berarti dibersihin. Dibersihin, memang harus dibersihin. Karena ini akar nafasnya dari pohon-pohon ini. Di Suaka Marga Satwa ini di Jakarta ya, kebanyakan problem yang kita dapati itu sebetulnya banyak sekali ya. Pemburu-pemburu monyet, pemburu-pemburu binatang terutama ya. Nah, kebanyakan kita di sini ini kita kerjasama dengan lingkungan, masyarakat juga, dengan petugas-petugas keamanan di Pantai Indah Kapuk ini. Jadi mereka kalau umpamanya ada orang yang menjaring burung, nah mereka pasti ngasih tahu tuh, nelpon. Kita kasih nomor telepon mereka, nah kita nanti baru meluncur tuh ke sasaran, baru kita kasih tahu persuasif. Cuman di sini ini kelemahannya masyarakat ini kadang-kadang suka belaga nggak tahu gitu. Padahal di sini udah jelas-jelas daerah Suaka Marga Satwa ini yang dilindungi oleh undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 dan Undang-Undang 41.
Nah, di sini ini kan masuk kawasan pun harus pakai izin. Jadi tanpa izin masuk kawasan ya kita batalkan. Jadi kami tidak akan menghambat masyarakat yang akan datang ke sini, tapi berdasarkan prosedur itu aja. Kalau fasilitas-fasilitas di sini yang menurut Bapak kurang? Kalau fasilitas yang menurut kami kurang sini sekarang model jalan papannya ya udah banyak yang rusak, itu perlu dibenahi apa di. Padahal kan di sini kan ya. Istilahnya kan ya kita menjaga ekosistem Taman Marga Satwa gitu loh, Suaka Marga Satwa yang dimana kita menjaga, tapi minimnya perhatian pemerintah kan ya susah juga kan bahkan ya. Ya memang banyak kendala sebetulnya. Ya kita sih maunya masyarakat yang datang ke sini datang selamat, pulang pun dengan selamat gitu, tanpa ada istilahnya kecelakaan apa yang kira-kira model orang kejeblos papan patah, karena itu kan itu udah sangat laku sekali. Nah itulah mungkin yang kita ini karena kawasan ini adalah satu-satunya hutan yang paling terkecil di seluruh Indonesia. Ini hanya 25,02 hektar ini kita manfaatkan sebagaimana mestinya. Kita akan menyelamatkan ini agar bisa digunakan untuk masyarakat juga dan digunakan untuk penelitian, pendidikan lahan basah. Nah, disinilah tempatnya masyarakat itu, dan makanya di sini sangat penting sekali untuk pendidikan. Di pos jaga. Di pos jaga. Tadinya nggak pernah ketemu. Sekarang makin gede lagi. Jadi mungkin ada penurunan tanah kayaknya. Penurunan tanah apa? Memang kalau sifat air kan bejana. Jadi kan harus nyari, Pak. Nyari mana yang lebih rendah. Nah itu yang dia. Apalagi kalau ada koneksivitas kan. Misalkan dari sono ada air dikit, masuk. Ya dengan adanya reklamasi ya pasti ada perubahan lah terhadap ini juga. Mungkin hutan ini juga mungkin banyak nanti arusnya berubah ya otomatis lah. Ada beberapa hal yang harus bisa kita kritisi bersama tentang kondisi Jakarta hari ini. Jakarta dalam kondisi yang dalam konteks tata kelola ruang hijaunya cukup mengkhawatirkan. Karena bagaimanapun ruang hijau adalah salah satu komponen terpenting kita sebagai orang yang hidup tinggal di sebuah kota, di sebuah daerah. Ketika kami melakukan kunjungan, sebenarnya ini potensinya luar biasa ya, terutama kalau kita lihat dari banyaknya flora dan fauna yang ada di sini. Tapi sayang sekali, ada apa di sini? Banyak sampah dari kiriman mana-mana ya. Dan sampah yang ada di sini kalau kita lihat merusak airnya, merusak ekosistem yang ada di sini. Pohon-pohon di sini banyak pohon pidada yang buah pidadanya itu adalah makanan asli monyet. Tetapi ternyata monyet-monyet di sini sudah tidak suka lagi sama pidada. Yang mereka makan adalah McD, sampah, solaria, dan lain-lain. Prihatin sekali ya. Diharapkan kalian tidak menyentuh pagar railing ini, sebab di beberapa bagian railing ini akan sudah hancur. Nanti kalian pada saat melangkah pun harus melihat, diusahakan bisa menginjak tulang-tulang ini. Ini ada dalang. Kalau tidak sebelah sini, sebelah kiri. Kalau tidak sebelah kiri, sebelah kanan. Cari yang aman, ya. Kemudian pada saat kalian berpapasan dengan monyet, kalian diharapkan tidak memandang mata. Jangan main mata sama monyet. Main mata sama laki-laki sama perempuan saja, atau perempuan sama laki-laki kan lebih asik. Oke? Jadi kenapa saya bilang begitu? Karena monyet ini apabila kita pelototin, dia akan merasa terancam dan akan menyerang. Bahwa kita hanya bisa berharap bahwa kawasan ini apabila dalam kondisi seperti sekarang akan tetap seperti ini. Yang rusak paling hanya fasilitasnya saja. Kendala kita yang kita hadapi adalah apabila kondisi politik Indonesia berubah dan kepentingan pemerintah itu berubah, maka tempat ini akan berubah menjadi tempat lain. Dan akibatnya bisa ditebak akan ada korban berikutnya setelah tempat ini hilang. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya itu yang kita bisa lakukan. Kami ada di sini, ditugaskan oleh pemerintah. Tugas kami hanya menjaga dan merawat tempat ini seperti apa adanya.